Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Tahri Azratul Aini dengan NIM 2221014 akan menjadi moderator di kelompok 2 Ilmu Tauhid bersama teman-teman saya Khalid Muhammad Al-Fatih dengan NIM 2221064, Intan Rahmadita dengan NIM 2221042, dan Putri Sahlila Hutagalung dengan NIM 2221030 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Iman kepada Kitab Allah dan Iman kepada Rasulullah, yang nantinya akan dijelaskan dengan mereka. Baiklah, untuk tidak memperpanjang, langsung saja judul materi yang pertama yaitu iman kepada kitab Allah akan dijelaskan oleh Putri Sahlila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sahlila Hutagalung dengan NIM 2221030. Saya akan mengkaji tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Setiap muslim harus mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim mengatakan, iman kepada kitab Allah berarti seorang muslim meyakini bahwa semua itu adalah kalamullah. Kitab-kitab tersebut diturunkan kepada Rasulnya agar dengan wahyu tersebut mereka mengajarkan syariat dan agama Allah kepada manusia. Percaya dengan kitab Allah berarti kita perlu mengamalkannya apa yang ada di dalam kitab suci tersebut. Umat Islam harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan pedoman Al-Quran. Al-Quran merupakan penyempurna syariat sebelumnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menyebut ada sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang menjadi dalil nakli iman kepada kitab Allah. Antara lain yaitu surah An-Nisa ayat 136 dan juga ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 2, ayat 3, dan juga ayat 4. Beriman kepada kitab-kitab Allah hukumnya wajib. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya memuat tentang syariat yang menghapus sebagian isi kitab-kitab terdahulu yang sudah tidak relevan lagi dengan zamannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmadita, NIM 2221042. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasulullah adalah rukun iman keempat dari 6 rukun iman dalam Islam. 6 rukun iman tersebut secara berurutan adalah iman pada adanya Tuhan Allah yang Maha Esa, kepada malaikat, kitab-kitab, kepada Rasul, hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Rasul-Rasul Allah SWT dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah benar-benar menurunkan Rasulnya kepada suatu masyarakat tertentu untuk menyampaikan ajarannya. Artinya, siapa saja yang mengikuti Rasul-Rasul itu akan memperoleh hidayah dan petunjuk. Sebaliknya, bagi mengingkari Rasulnya akan tersesat. Nabi dan Rasul adalah manusia istimewa yang dipilih oleh Allah untuk tugas-tugas mulia yang tidak diberikan kepada sembarangan manusia. Karena itulah Allah selalu membimbing Nabi dan Rasul ini agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nabi dan Rasul ini juga memiliki sifat-sifat yang istimewa yang mengiringi tugas mereka yang amat berat. Makna dari beriman kepada Rasulullah yaitu meyakini dengan pasti bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya kepada setiap umat.
yang bertujuan untuk mengajak mereka agar hanya beribadah kepadanya. Allah berfirman, maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain dari menyampaikan amanah Allah dengan terang. An-Nahl ayat 35. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menginginkan agar manusia dapat menjalani kehidupan mereka di dunia dengan baik dan benar. Oleh karena itu, ditunjuk di antara hambanya untuk menjadi perantara sampainya bimbingan tersebut. Dalil iman kepada Rasul Allah. Dalil terkait iman kepada Rasul Allah ini dan keberadaan Rasul ini tertera dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 75. Yang artinya Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk beriman kepada para rasulnya tentu memiliki makna yang penting. Salah satu hal penting tersebut disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya sebagai berikut. Yang A. Quran Surat Al-Hajj Al-Ahzab ayat 21. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Yang B. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Para rasul juga memiliki beberapa sifat utama, yaitu sidik, amanah, fatanah, dan tabligh. Sidik artinya jujur. Seseorang rasul tentu saja harus jujur. Bagaimana mungkin ia dapat diteladani kalau ia adalah seorang pembohong? Amanah artinya dapat dipercaya. Seorang rasul mendapatkan amanah atau kepercayaan dari Allah untuk menyampaikan risalahnya. Para rasul telah dengan baik mengembangkan amanat Allah tersebut. Tabligh artinya menyampaikan. Para rasul memiliki tugas pokok untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Karena itu, sifat ini menjadi satu atau melekat pada diri seorang rasul. Menyembunyikan pesan Allah dan tidak disampaikan kepada orang banyak berarti pengkhianatan atas amanat yang diembannya. Fatanah artinya cerdas. Seorang rasul senantiasa tanggap terhadap apapun yang terjadi pada umatnya, dan dia akan memberikan yang terbaik untuk keselamatan umatnya. Baik, saya Khalid Muhammad Al-Fatih, NIM 2221064. Saya akan melanjutkan kajian materi terakhir dari kelompok ini. Saya akan mengkaji tentang nama-nama Rasulullah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama, dari 25 rasul yang disebut namanya dalam Al-Qur'an, ada 5 rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Kelima orang rasul tersebut adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ini berarti bahwa 5 orang rasul ini menghadapi tantangan yang sangat luar biasa ketika mereka mengemban amanat dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, dalam menghadapi tantangan dan hambatan tersebut, mereka tetap tegar dan sabar. Kelima nabi ini ketika menghadapi tantangan dan hambatan, mereka tidak mudah mengeluh, apalagi menyerah. Mereka senantiasa berusaha keras agar umatnya dapat menerima ajaran yang disampaikannya. Dengan penuh kesabaran, mereka hadapi caci maki dan hinaan yang dilakukan umatnya kepada dirinya. Bahkan mereka pun mengalami pengusiran dari umat yang menolak ajarannya. Namun demikian, mereka tetap teguh dalam mengemban amanat Allah tersebut. Tadi saya sudah menjelaskan tentang Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Namun jika dikaji secara keseluruhan, 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani adalah yaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa,
Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah mendengar penjelasan dari Khalid, Intan, dan juga Putri, saya akan menyimpulkan materi makalah kami. Yang pertama tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Setiap muslim harus mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yakni kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Percaya kepada kitab Allah berarti kita perlu mengamalkan apa yang ada di dalam kitab suci tersebut. Dalil nakli iman kepada kitab Allah terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 136 dan juga di dalam surat Ali Imran ayat 2-4. Beriman kepada kitab-kitab Allah hukumnya wajib. Selanjutnya, iman kepada Rasul berarti kita meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 75 dan surat Al-Ahzab ayat 21. Rasul memiliki dua sifat. Yang pertama sifat wajib, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Dan sifat yang kedua yaitu sifat mustahil, yaitu al-kizib, al-khiyanah, al-kitman, dan al-balada. Mengimani Rasulullah merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasulullah. Baiklah, sekian presentasi makalah dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.